Udah terbit minyaknya dari ufuk timur, utara, barat, dan selatan. Ini udah dinamakan namanya kalio. Assalamualaikum Besti Uni, ketemu lagi di channel Uni ya, resep Elsa. Kali ini Uni mau bikin rendang daging 9 kg ya. Jadi apa-apa aja bahan-bahannya nih. Nanti Uni spill semua bahan-bahannya tanpa terkecuali, tanpa rahasia-rahasia. Jadi Besti Uni nontonnya jangan di skip-skip ya. Kalau di skip-skip nanti salah-salah paham. Besti Uni banyak kali tanya-tanyanya, capek Uni menjawabnya lagi. Jadi Uni jelaskan aja semuanya di sinilah. Uni spill semua bahan-bahannya. Ini dia semua bahan-bahan rendang untuk 9 kilo daging. Uni jelaskan satu persatu ya Besti Uni ya. Ini ada lengkueh atau lengkuas bahasa Indonesianya. Ini 850 gram lengkuas lah. Dicatat Besti Uni biar nggak banyak tanya-tanyanya lagi. Kalau ini ada jahe atau sipadeh. Nah, jahe ini 425 gram ya. Nah, ini semuanya ditimbang nih Besti Uni, jadi nggak ada di agak-agak ditimbang biar pas rasanya nanti. Nah, untuk bawang putihnya ya Besti Uni ya. Bawang putihnya kebetulan ini udah ada yang kupas-kupas ya kan. Ada juga yang bulat. Ini bawang putihnya ini kita masukkannya 850 gram. Ya, 850 gram. Ada bawang merah. Ya, bawang merah ini Uni bikinnya 1300 gram. Ya, atau 1 kilo 3 on. Lah, siap itu ada juga daun limau. Nah, atau daun jeruk. Daun limau atau daun jeruk ini sekitar 50 lembar. Banyak kali ini. Jangan kayak gitu pula ya, segitulah karena dagingnya juga banyak. Makin banyak daun limaunya makin harum rendang kita lah. Siap itu ada daun salam. Nah, daun salam ini ada 24 lembar. Dan juga serai. Serainya ini yang gedang-gedang atau yang besar-besar ini 9 batang. Dan lanjut ini ada daun kunyit. Daun kunyitnya ini yang lebar-lebar nih Besti Uni ya. 9 lembar daun kunyitnya. Banyak inilah bumbu rempah-rempahnya untuk kita membuat rendang ya Besti Uni ya. Dan kalau rendang Uni ini daun-daunnya ini Uni blender semuanya. Nah, caranya memblendernya kayak mana? Nanti dibuang kulitnya ini, tulang tengahnya ya. Tulang tengahnya ini kita buang. Kita buang semua tulang tengah daunnya ini ya. Baru nanti kita blender. Kenapa di blender nih? Karena Uni membuat rendangnya tuh biar nggak banyak sampah-sampah rendangnya. Bayangkan sebanyak ini nih ya. Sebanyak ini akan masuk nanti di dalam kuali itu. Jadi terlalu banyak kali kayak sampah-sampah daun-daunnya. Jadi kurang bersih rendang kita. Kalau Uni sukanya kayak gini di blender. Tergantung Besti Uni. Ada juga yang nggak di blender, ada yang di blender. Apa nggak pahit nih? Jadi di blender ini tidak akan pahit karena seimbang nanti dengan banyaknya rempah. Ya, dan juga banyaknya kelapa, nggak akan pahit dia Besti Uni. Tapi tergantung dari Besti Uni aja mana yang sukanya aja lah. Ada satu lagi yang lupa Uni spill, yaitu bahan penting dari segala-gala bahan. Ini dia cabenya. Cabenya ini udah digiling ya. Ini cabai giling ini, cabai merah giling ini sebanyak 2 kilo. Ndak pedas itu nih. Indak kan pedas pas nanti tuh kalau menurut Uni. Kalau Besti Uni mau pedas tambahkan ladonya lagi ndak apa-apa. Lah, ini dia ladonya 2 kilo. Besti Uni, ini Uni sedang mengkupas bawang. Bawang merahnya ini kita kupas semuanya. Nanti kita blender ya sebanyak inilah nih yang mau di kupeh nih ndak leno lita wak dibuatnya nih sebanyak ini nih nggak pula ada yang jual yang udah di yang udah dibuka. Kenapa Uni nggak beli yang digiling aja? Karena Uni lebih suka buka sendiri, jadi aromanya tuh lebih fresh, kita lebih terjamin ya kan. Bumbunya tuh lebih terjamin dia. Jadi semuanya bumbunya ini Uni bikin, Uni kupas sendiri. Nggak ada Uni beli-beli yang digiling-giling yang dijual-jual di pasar tuh doh. Jadi ini langsung yang Uni giling sendiri. Nanti baru kita cuci bersih. Habis itu kita guling sendiri. Di blender lah. Latihlah kita kalau menggilingnya kayak gini nih ya, sebanyak ini ya. Pegal-pegal pangkalangan kita dibuatnya. Untuk ambu-ambunya ini kebetulan udah Uni yang memasakkan ambu-ambunya. Ini ambu-ambu. Jadi buat yang bertanya, ambu-ambu itu apa nih? Jadi ambu-ambu itu adalah
kelapa yang kita sangrai. Ini sangrainya nggak pakai minyak doh ya. Ini kebetulan Uni bikin 5 kelapa, 5 butir kelapa yang disangrai. Nanti kalau udah warnanya coklat-coklat, nanti udah kita campurkan dengan ketumbar dan juga buah pala. Nah, nanti situ kita giling atau di blender pun boleh ya. Nah, ini dia bentuk ambu-ambunya. Nah, ini jadi kacau-kacau aja terus ya Besti Uni ya. Nah, ini ya. Udah Uni yang menolongkan membuat ambu-ambunya. Kalau udah agak coklat nampaknya kelapanya nih ya, kita masukkan ketumbar. Nah, masukkan ketumbarnya ini sekitar 50 gram. Jadi ketumbarnya ini pun ikut kita sangrai ya Besti Uni ya. Nah, kenapa nggak dari awal? Nanti takutnya angus sekali pula ketumbarnya kan. Jadi tunggu dulu kecoklatan kelapanya, baru kita masukkan ketumbarnya tadi. Setelah itu tambahkan 8 butir buah pala. Nah, jadi buah pala ini udah dipecah-pecahkan. Nah, kita tambahkan, kita campurkan ke dalam ambu-ambu. Jadi kalau dalam bahasa Uni, ambu-ambu namanya kelapa yang disangrai. Ada juga orang bilang kelapa gongseng. Ada juga yang bilangnya kerisi. Nah, jadi jangan salah paham lagi Besti Uni ya. Jangan capek-capek Uni menjawabnya apa ambu-ambu tuh nih. Ah, inilah ambu-ambu tuh. Jadi dimasak sampai berwarna kecoklatan. Udah mulai berwarna kecoklatan, ini nanti bentar lagi udah bisa kita matikan apinya. Jangan di komen ya, ini baci lomot Uni dapur Uni, kayak ginilah kita kalau mau masak banyak tuh. Matikan apinya. Ini biarkan aja dingin dulu. Kalau udah dingin nanti baru kita giling, kita tumbuk atau di blender pun boleh juga. Nah, oke, ini kita proses memasukkan santan. Nah, ini dia santannya ya Besti Uni. Nah, ini dari 30 butir kelapa. Kita masukkan semuanya, yang kental dan yang encernya ya. Kan? Nah, ini ada 4 bungkus nih. Jadi diupahkan aja lah di pasar tuh ada tuh tukang santan. Kalau ada kelapa kita diupahkan langsung tukang santan. Jadi kalau ada yang nanya berapa liter tuh nih, jadi Uni nggak ada hitung-hitung liternya. Jadi Uni cuma bawa, misalnya bawa kelapa, berapa dijadikannya santan, berapa semuanya itu aja. Ini yang ketiganya. Ini kualinya gedang nih Besti Uni. Ini kualinya nih kuali besi nih ya Besti Uni ya. Tuntuangkan aja semuanya, dituntuangkan. Nah, kalau santannya udah masuk kayak gini, kita kacau-kacau aja biar nggak pecah santan dia ya. Ini udah Uni udah pakai APD nih Besti Uni ya. Udah pakai penutup kepala, udah pakai penutup bibir. Nah ya, jadi nggak ada tepancuy-pancuy aja Lio lagi. Nggak komen Besti Uni. Kemarin banyak kali komennya tepancuy aja Lio nanti ini. Ada cerita lagi deh Besti Uni. Udah ditutup semuanya. Jadi terima kasih juga saran-saran dari Besti Uni ini, semuanya Uni ambil positifnya. Nah ini kuali, mengenai kuali tadi banyak juga yang kemarin yang mengomen kualinya kok hitam nih. Ini kuali besi nih Besti Uni. Nampak Besti Uni kuali besi nih ya. Jadi kalau kita masak rendang tuh memang pakai harus kuali besi karena panasnya merata. Ini nggak ada karat-karatnya, ini nih licin ya. Licin nih Besti Uni ya. Ini Uni tengok kan. Licin ini nih. Warnanya memang kusam kayak gini. Memang kuali besi itu nggak ada yang cantik, jelek aja semuanya. Tapi masakan kita mantap dibuatnya. Kuali besi ini tahan nih, selagi Duya masih tak kambang masih tahan dia nih. Saya lah Besti Uni. Ini minyaknya kan udah terbit nih. Kita masukkan apa namanya nih, kulit manis 1 2 3 4 5 6 batang kulit manis ini udah Uni cuci nih ya, masukkan. Lah, lanjut cabenya kita masukkan ini 2 kilo ya Besti Uni ya. Kita masukkan semuanya. Kita kacau dulu ya. Oke. Nih jangan ada yang bilang pedas nanti itu nih ya. Nggak ada, ini nggak pedas, ini sedang elok pedasnya. Jadi Uni masak nggak ada ditumis-tumis bumbunya do, masukkan aja santannya dulu, nanti baru kita masukkan bumbu-bumbu semua. Nah, lanjut kita masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Ini udah Uni blender, kita masukkan semuanya. Kita masukkan jahe dan lengkuas yang sudah di blender juga. Lah, siap itu kita aduk-aduk, kita kacau-kacau semuanya. Ini santannya benar-benar udah terminyak dia nih. Jadi Uni sistemnya blender semua. Ya, di sini kacau-kacau aja. Ini apinya unyai-unyai aja dulu ya.
Oke. Nah, selanjutnya daun-daun. Jadi daun-daunnya semua Uni blender. Ini ada daun kunyit, daun limau, daun salam dan juga serai. Di blender aja semuanya. Terus dimasukkan ke sini. Apa nggak pahit tuh nih? Insya Allah nggak pahit karena dia imbang dengan banyaknya santan dan juga banyak bumbunya ya. Ini kenapa di blender? Jadi Uni biar apa namanya? Biar rendangnya tuh kelihatan bersih. Jadi nggak banyak sampah-sampahnya gitu ha. Jadi kalau kayak gini dia kan cantik rendang kita, bersih dia, nggak ada banyak daun-daunnya. Dan kalau di blender pun jadi lebih wangi dia tuh, rendangnya tuh harum. Nah, dagingnya nanti kita masukkan ya Besti Uni ya. Kalau udah terminyak betul dia, baru kita masukkan daging. Besti Uni, ini udah agak kancah dia. Tengok ya, ini ha, udah dilantiang-lantiangnya minyaknya nih apa? Minyaknya, airnya. Baru kita masukkan ambu-ambu. Nah, ini ambu-ambunya Uni blender aja. Ambu-ambu ini kelapa yang digongseng tadi ya. Nah, kita tuangkan aja semuanya. Ada juga sebagian daerah yang nggak pakai ambu-ambu, tapi kalau Uni biasa membuat rendang tuh pakai ambu-ambu karena biar lebih harum dia, enak, makin enak rasanya kalau pakai ambu-ambu tuh kalau di Uni. Jadi tergantung besti-besti Uni aja. Kalau nggak suka ambu-ambu di skip aja. Kacau-kacau sampai merata. Nah, ini udah dilantiang-lantiangnya nih ya. Hati-hati kita kalau masak rendang nih kayak gini ya, melantiang. Dia melantiang. Kan kayak gitulah contohnya. Harus hati-hati kita. Nah, tahap terakhir Uni mau masukkan bumbu rempah-rempah. Rempah-rempah ini udah lengkap semuanya di sini. Ada cengkehnya, ada palanya, ada kapulaga putih, kapulaga hijau. Pokoknya semuanya udah masuk di sini rempahnya ya. Ini bisa aja beli di tempat toko rempah-rempah nih. Tanya aja situ ada tahu orang tuh. Nah, ini dia kita masukkan semuanya. Untuk 1 kilo bisa dimasukkan 2 sendok aja. Nah, jadi dikalikan aja lah berapa kilo besti-besti ini memasak. Dilantiang-lantiangnya ha. Sep itu marilah kita kacau mengacau. Nah, ini rendang Uni nggak perlu lagi pakai penyedap ya besti Uninya. Nanti Uni nambahkan garam aja lagi karena ini udah gurih, udah mantap rasanya. Nggak perlu kita penyedap lagi. Udah enak rasanya nih. Nah, kacau aja. Aduh. Kena lantiang kan kepala Uni, kena lantiang. Nah, inilah nih ha resikonya nih ha. Kacau aja terus ya. Besti Uni, ini udah terbit minyaknya, kita masukkan dagingnya lagi ya. Tengok potongan daging Uni. Nah, gedang-gedang sekali. Kita masukkan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan dagingnya semuanya. Nah, ada kampuah nanti dagingnya tuh nih. Insya Allah kampuah. Jadi kalau udah masuk dagingnya nanti, jangan dibusuk apinya gedang-gedang ya Besti Uni ya. Apinya unyai-unyai aja. Ya, api unyai-unyai, ingat. Nah, itulah khas Uni. Jadi kita masaknya tuh berteknik. Nggak sembarang-sembarang masak kita loh, ada tekniknya. Jadi insya Allah dagingnya ini kampuah atau empuk, nggak bakal alot dia. Pokoknya ini pueh-pueh lah Besti Uni nih ya. Karena saking gedangnya daging Uni nih. Pak tuh ha. Nggak sero nih ya. Jadi kalau ada mau pesan-pesan daging hubungi aja lah Uni. Pesan daging, pesan rendang, hubungi aja Uni. Jadi kalau Besti Uni malas-malas masak ya kan. Uni pesan rendang nih, Uni buatkan. Nggak payah-payah lagi dong. Oke, ini udah selesai ya. Kita kacau pelan-pelan. Nah, nanti kalau udah masuk dagingnya kayak gini nih, kita ganti sendoknya nanti di sini. Nah, gedang. Masya Allah. Rendang Uni udah cantik kan minyaknya Besti Uni. Udah terbit minyaknya dari ufuk timur, utara, barat, dan selatan. Ini udah dinamakan namanya kalio. Ya, kalau udah tahap kalio kayak gini nih udah bisa dimakan nih Besti Uni. Tapi kalau udah kalio kayak gini nih kita unyai-unyaikan aja apinya. Ini masih kalio muda baru.
belum kalio tuo lagi. Nanti kalio tuo barulah udah hampir jadi rendang. Di situ nanti baru kita tambahkan garamnya. Ini udah cantik minyaknya, nampak nih, enggak menyelera Besti Uni nengoknya nih, kita kacau-kacau aja pelan-pelannya. Jangan dikacau gedang-gedang kali, nanti hancur dagingnya, nanti pelan-pelan aja. Nah, kan enggak bisa nih, ini dagingnya Uni angkat kan. Rendang Uni udah hampir jadi. Ini udah dinamakan kalio tua. Nah, kalau udah kayak gini kita kacaunya pelan-pelan aja lagi Besti Uni ya. Nah, ini Uni mau ngasihkan garam ya, kita kacau bentar. Nah, ya. Kita taburkan garam. Nah, di sini garamnya jangan banyak-banyak ya Besti Uni ya. Karena tadi kan di cabe kan udah pakai garam. Nanti terlalu asin kali. Jadi garamnya dikira-kira aja ya. Taburkan rata aja. Nah, siap itu baru kita kacaukan. Jadi biar rendang kita nggak terasin kali nanti pas sudah jadi rendang dia. Jadi di agak-agak asinnya tuh, di agak-agak garamnya ya. Ini wajah Uni udah bacilomot aja nih, dari pagi Uni mengacau rendang, lagi membuat rendangnya dari pagi lah sampailah sekarang nih dari tarang hari sampailah bakalam hari. Yang rendang hampir jadi baru. Nah, kacau pelan-pelan aja Besti Uni kayak gini ya. Ini rendang Uni udah hampir jadi ya Besti Uni. Ini kita kacau bentar. Nah, ini nanti dimasak lagi kira-kira 1 jam lagi udah jadi dia nih. Nah, 1 jam lagi udah jadi rendang dia nih. Nah, pelan-pelan aja kita mengacau kayak gini. Nah, oke. Akhirnya jadi juga rendang Uni. Ini sekitar kurang lebih 10 jam memasaknya nih Ini rasanya super empuk dan lembut, dan rasanya sudah meresap ke dalam daging. Rendang ala resep Elsa dengan masak khas api tak unyai-unyai. Al salero resep Uni solusinya basepo.